Penahanan seorang guru honorer SD Ibu Supriyani ditangguhkan pihak Jaksa Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia ditangkap karena dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi. Inilah detik-detik penangkapan Hadi Moseni, warga negara Iran, yang dilakukan petugas Subdit 1 Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Pengungkapan jaringan narkotika internasional ini bermula dari temuan Udah. Ibu, sehat, Bu. Tangis haru Ibu Supriyadi beserta keluarga dan rekan sesama guru pecah saat keluar dari pintu tahanan Lapas Perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah menjalani penahanan selama 1 pekan, akhirnya Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanan guru honorer Sekolah Dasar Negeri 4 Baito ini atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Ibu Supriyadi merasa senang dan mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman hikmah. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang bisa dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama saya honor sudah 15 16 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu? Tidak pernah. Kuasa hukum Supriyadi merasa keberatan dan menilai proses penahanan janggal. Ia juga meminta agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun lewat proses restoratif justice. Beliau ini kan adalah sementara mengurus untuk P3K. Jadi otomatis dalam pengurusan surat-suratnya atau administrasi semua pasti akan terkendala. Ini makanya yang kami minta kalau bisa untuk dari pihak kejaksaan ataupun pengadilan kalau bisa dihentikan perkara ini dihentikan saja atau tidak kita RJ-kan saja. Kita restorasi justice. Sebelumnya Supriyadi ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi berinisial D hingga mengalami luka di paha pada 24 April lalu. Saat itu korban masih duduk di kelas 1 SD dan saat ini telah kelas 2 sekolah dasar. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji akan terus mengawal hingga Ibu Supriyadi dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriodo Tameng, Anyus melaporkan. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 6 yang juga politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti kasus yang menjerat Supriyadi, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituduh menganiaya anak polisi. Ya, kita simak bersama pernyataan Rieke Diah Pitaloka berikut ini, pemirsa. Malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia. Balik lagi di Viral for Justice, kali ini Justice for Ibu Supriyani. Aku dapat laporan pengaduan permohonan untuk pendampingan kasus terhadap Ibu Supriyani, guru SDN Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang ditahan polisi. Indikasinya hanya gara-gara menegur siswanya di sekolah. Orang tua menyatakan ada pemukulan terhadap anaknya yang sekolah di SDN Baito Konawe Selatan begitu. Dengan ada bekas luka yang menurut saya lihat fotonya juga bekas lukanya cukup parah. Tetapi pihak sekolah menyatakan hanya ditegur. Dan rasanya sih apa benar ada sampai luka kayak begini ya. Dan pihak sekolah akhirnya beserta guru terkait datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan membicarakan secara baik-baik. Tapi kabarnya ini rilis dari pihak sekolah, orang tua malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Kirain kasusnya udah selesai, nggak taunya kabarnya ini langsung berlanjut dan Bu Supriyani dipanggil sama Polda, dan ketika dipanggil kita cek kebenarannya. Katanya langsung ditahan. Masya Allah, yuk kita kawal kasus ini seadil-adilnya, sejelas-jelasnya. Salam sopan Indonesia. Ya, bisa bagaimana ahli memandang fenomena kasus dugaan kriminalisasi guru ini? Langsung saja kita bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri ya. Selamat siang, Pak Reza. Baik, selamat siang Pak Reza. Bisa mendengar suara kami? Baik, Pak Reza masih belum bisa mendengar suara kami?
Baik, sementara kita akan Baik, selamat siang Pak Reza, sudah bisa mendengar suara kami Pak? Selamat siang, Mas Reza. Baik, ini mohon maaf sepertinya ada gangguan teknis. Kita sambil mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Kita akan ke informasi selanjutnya dulu, di mana ini ada seorang pedagang. Ini seorang pedagang mainan maksud kami di Cengkareng, Jakarta Barat ini diusir karena diduga kerap menunjukkan foto dan video porno kepada anak-anak di bawah umur. Ya, pelaku bahkan sempat melecehkan sejumlah anak-anak. Anak-anak yang ngadu Tata, Intan. Pelecehan itu namanya. Daripada RT yang datang nanti diamuk dilaporin Pak, nggak boleh Pak. Viral di media sosial saat seorang pria pedagang mainan keliling ditegur oleh sejumlah warga karena memberikan tontonan film porno kepada anak-anak kecil di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku hanya bisa terdiam ketika warga menegurnya. Sementara warga yang kesal kemudian mengusirnya agar tidak lagi berjualan di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, menurut salah satu orang tua korban juga ada 4-5 anak yang diduga menjadi korban pelecehan oleh pedagang mainan. Anak saya kan namanya keterbatasan mental ya dia nggak ngerti, cuma saya takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi sebelum terjadi apa-apa, saya tegur lah. Paparan pornografi pada anak bisa menimbulkan gangguan perkembangan otak dan sosialisasi anak. Dari Jakarta, Rizky Falofi, iNews melaporkan. Baik, bisa bagaimana ahli memandang fenomena kasus dugaan kriminalisasi guru ini? Langsung saja kita bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri ya. Selamat siang Pak Reza. Pak Reza sekarang bisa dengar suara saya ya Pak? Jernih. Oke, siap. Terima kasih Pak Reza. Mohon maaf atas gangguannya. Pak, ini kita mengajak ke kasus kriminalisasi guru, begitu informasi yang sebelumnya. Menurut Anda, benar nggak sih Pak, tepat nggak sih Pak penanganan polisi ini terhadap kasus ini dengan menahan gitu ya? Atau membawanya ke tahanan gitu ke ranah pidana? Sudah barang tentu kita semua harus punya keinsafan yang sama bahwa kita tidak memberikan ruang kompromi bagi tindak kekerasan apapun alasannya. Tapi ketika kemudian sekali lagi anggaplah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, maka pertanyaannya, apakah serta-merta otoritas penegakan hukum harus memprosesnya dengan mekanisme litigasi? Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai kemudian mengirim terdakwa ke lembaga pemasyarakatan. Haruskah setiap perilaku kekerasan atau tindak kekerasan ditangani dengan cara itu? Saya khawatir seperti kasus ini, ketika sekali lagi anggaplah ada seorang guru yang diduga bahkan sekarang mungkin statusnya sudah tersangka melakukan kekerasan terhadap anak didiknya, diproses lewat mekanisme litigasi, alih-alih menenangkan masyarakat, meredakan amarah, menyelesaikan permasalahan hingga ke akar-akarnya, justru menurut saya melipat gandakan beban psikis publik dan personil penegakan hukum itu sendiri. Para guru berbondong-bondong demonstrasi, orang tua juga gelisah di rumah, kepercayaan satu sama lain bisa jadi runtuh, kemudian juga muncul sinisme terhadap otoritas penegakan hukum. Ini tampaknya merupakan bukti bahwa sekali lagi penanganan kasus lewat litigasi kendati mencapai kepastian hukum ternyata justru berselisih jalan dengan kemanfaatan hukum. Oke, baik. Berarti menurut Pak Reza dalam kasus ini ada unsur kriminalisasi terhadap guru tersebut begitu ya Pak ya? Istilah yang lebih tepat adalah hiperkriminalisasi, yaitu penanganan kasus hukum secara overdosis, secara melebihi takaran, sehingga alih-alih sekali lagi menenangkan kita semua, tapi justru membuat kita gundah gulana. Ya, Pak Reza, apakah memang buktinya sudah cukup akibatkan dari pihak Polda menahan guru tersebut? Saya tidak punya berkas, jadi saya tidak tahu sesungguhnya alat bukti apa yang dimiliki oleh otoritas penegakan hukum untuk membawa ibu guru ini ke ranah litigasi, saya tidak punya. Tetapi, sekali lagi, anggaplah tersedia alat bukti untuk menersangkakan ibu guru tersebut. Tetap saja pertanyaannya adalah,
apakah memang harus diselesaikan dengan cara ini? Right. Bukankah kita bisa menggunakan cara-cara restoratif justice yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan secara lebih menyeluruh? Kepastian hukumnya terrealisasi, kemanfaatan hukumnya tercapai, dan keadilan bisa dirasakan oleh semua pihak. Oke. Dan Pak Reza, kalau kita mengamati kasus ini begitu ya, ini kan ada dua statement yang berbeda. Sementara meskipun di awal katanya si korban ini, guru ini mengakui perbuatannya hanya untuk masalahnya selesai, tapi ternyata dia tidak merasa bahwa dia melakukan itu, bahkan dia mengaku tidak melakukan itu gitu kan. Sementara di sisi lain si korban muridnya ini mengaku dipukul oleh sang guru ini, dan ada dugaan lain bahwa anak ini terluka karena sedang bermain. Nah, bagaimana kita atau polisi dalam hal ini membuat semua ini clear dengan bukti-bukti yang ada? Bagaimana caranya untuk menjadi jelas kasus ini, Pak Reza? Bagaimana saya katakan tadi, kalau memang ingin ditemu mekanisme litigasi, ya bawa saja tersangka ke ranah hukum sampai dia disidang. Kalau dinyatakan oleh hakim dia vonis bersalah, maka apa boleh buat, barangkali akan menerima hukuman badan. Tapi sekiranya, sekali lagi, sekiranya luka itu sifatnya minor, akan bisa sembuh dengan relatif cara-cara yang sederhana dan butuh waktu singkat. Tidak perlulah menurut saya digunakan cara-cara yang justru memberatkan kita semua, termasuk memberatkan otoritas penegakan hukum itu sendiri. Dengan menahan guru misalnya, saya bertanya-tanya, apakah guru ini sejahat apa dia? Sebejat apa dia? Sekejam apa dia sampai kemudian harus mengalami penahanan sedemikian rupa? Berilah kesempatan kepada dia untuk menjalankan tugas sebagai guru, menjadi pengasuh di rumah, sembari misalnya melakukan wajib lapor secara berkala. Menurut saya langkah hukum semacam itu tidak akan menjauhkan kita dari kebenaran dan mudah-mudahan tidak akan melukai hati masyarakat. Ya, dari pihak guru sendiri ini apa yang mereka harus lakukan ke depannya jika ini mungkin bisa terjadi lagi ketika ada murid yang mungkin mengklaim dia dianiaya oleh seorang guru, ditambah lagi ada informasi bahwa dari pihak keluarga itu Pak meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah, apalagi ini seorang guru honorer. Titik masalah ini kan menurut saya berawal dari katanya ada peristiwa seorang guru yang menghukum muridnya. Nah, menurut saya kita harus buka kembali undang-undang guru dan dosen. Di dalam undang-undang itu tercantum pasal bahwa guru boleh memberikan hukuman. Harus kita pahami sebagai hukuman yang sifatnya edukatif dengan tujuan yang konstruktif. Dengan demikian, semua orang tua sepatutnya tidak gampang naik pitam, tidak gampang naik darah ketika menerima informasi bahwa anak mereka mendapat hukuman dari guru. Karena sekali lagi itu terbenarkan oleh undang-undang. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang katanya ada permintaan ganti rugi sebesar 50 juta rupiah, menurut saya perlu dicek kembali bagaimana proses munculnya angka tersebut. Bagaimana hitung-hitungannya? Apakah itu masuk akal atau apakah itu patut diduga sebagai cara untuk mengeksploitasi kasus dengan melakukan tekanan kepada pihak yang dianggap sudah melakukan pidana untuk meraih keuntungan pribadi atas nama korban. Kalau begitu sudah menjadi modusnya, maka menurut saya itu bukan lagi restoratif justice, bukan pendekatan kekeluargaan, tetapi sekali lagi memanfaatkan atau tepat yang menyalahgunakan kasus untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya diperoleh dengan cara mengintimidasi atau menekan tersangka dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Baik. Itu dia tadi ya, berarti memang harus penjelasannya tidak harus dengan seperti itu gitu. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi ke depan. Terima kasih Pak Reza Indragiri telah bergabung bersama kami di Adu Today hari ini. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.